Bahaya menjelaskan konsep takdir tanpa pendekatan logika. Sensitif sekali bicara takdir, bahkan berpikir dua kali untuk memberanikan diri sebelum akhirnya memutuskan menulis sudut pandang seputar hal yang katanya semua sudah ditentukan, atau Tuhan sama sekali memberikan kebebasan secara mutlak. Bahkan pendapat yang paling greget di Indonesia adalah bahwa manusia memiliki peran kebebasan dalam kepastian. Ingat dan selalu digarisbawahi, semua yang tertulis di sini adalah sifatnya penawaran pemikiran, bukan untuk memaksa, mendogma, mendoktrin orang lain untuk ikut memiliki cara pandang yang sama. Mutlak sepenuhnya keputusan pembaca adalah pilihannya sendiri, dan memang sepatutnya setiap orang mengambil prinsip sesuai hati nuraninya. Terlalu panjang jika dijabarkan setiap konsep dari berbagai firqah, entah Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, ataupun Sunni. Semua memiliki sudut pandang masing-masing mengenai makna takdir. Semuanya memiliki unsur masuk akal secara logika, juga memiliki sisi keruwetan jika diilmiahkan. Iman saja butuh logika, maka jangan sesatkan orang yang menghormati agamanya dengan pendekatan akal sehatnya. Seringkali perbincangan takdir selalu dimuarakan pada arti ketentuan Tuhan yang sudah dipastikan di Lauhul Mahfuz. Manusia tinggal menjalani, lalu datang dari arah lain, bahwa takdir bisa berubah dengan doa dan silaturahmi. Semuanya menyertakan dalil-dalilnya. Kata-kata takdir sudah dicatatkan, selalu dikonotasikan. Pergerakan manusia sudah ditentukan Tuhan di awal sebelum semua tercipta. Lebih mengerikan lagi, pendapat yang melabeli opininya seolah mewakili dunia sufi atau hakikatisme yang menyatakan rezeki, jodoh, pati semua dalam ketentuan Tuhan. Atau lebih eksplisit lagi, ialah kaya, miskin seseorang, atau buruk dan baik perilaku adalah memang sudah kehendaknya. Di saat bersamaan, padahal Tuhan menciptakan akal pikiran, Tuhan menciptakan kreativitas dan nafsu, memberikan pilihan bekerja cerdas atau pemalas. Tuhan juga memberikan dampak atas konsekuensi pilihan, bahkan hukuman dan siksaan, katanya. Sesuatu hal yang manusia tidak memiliki pilihan memang logik dan benar keberadaannya. Misal, manusia tidak bisa memilih dari ibu mana ia dilahirkan, dari keturunan bangsa mana gennya, kulit hitamkah atau kulit putih. Hal gaib sangat masuk akal untuk dipercayai. Yang paling dekat adalah berpikir tentang mimpi. Walaupun terkadang mimpi bisa disetting dalam ilmu psikologi, tapi kami rasa ahli psikologi akan sepakat ada hal-hal yang tidak bisa dinalar logika. Jadi di sini memang ada dua kemungkinan. Tidak perlu mengeneralisir satu kondisi, bersikap wajar saja, tidak perlu fanatisme pada satu pendapat yang bisa dilogika atau sulit karena butuh upaya penelitian. Ya, kita taruh permasalahan ini pada konteks ilmiah. Sedangkan hal-hal yang memang manusia tidak bisa memilih, ya pasti ada pihak yang memaksa atas pilihan tersebut. Adapun sikap yang seharusnya diambil manusia, seyogyanya mengacu pada logika. Selagi hal tersebut bisa difikir secara akal, hendaknya ditaruh pada solusi dan tindakan akal sehat. Tidak perlu takut karena khawatir akan menentang agamanya. Justru ia menaruh tempat pada porsinya. Dan itu ajaran mulia agama. Pemikiran konsep takdir yang paling mengganggu adalah hal-hal yang sifatnya tanggung jawab, namun seolah dipaksa dalam ranah ketentuan Tuhan, yang sifatnya Tuhanlah yang mendorong dan menjadikan. Padahal mas'uliyah atau tanggung jawab ini berdampak pada hukuman atau siksaan. Secara tidak langsung, semua orang akan memahami Tuhanlah yang membuat orang menerima konsekuensi. Ini tidak masuk akal dan akan berpotensi besar untuk merusak sifat Tuhan, semisal keadilannya. Jika saja ketentuan Tuhan diartikan sebatas catatan pada konteks mas'uliyah, karena Sang Maha Super tentu memiliki knowledge di masa yang akan datang, sehingga ia mencatat segala macam huru-hara apa yang terjadi dalam kehidupan.
Tentu saja ini sangat bisa diterima dan masuk akal, yang menjadi wacana pemakluman, dan konsep-konsep seperti inilah yang seharusnya disuarakan. Sebagai contoh, tidak perlu bertele-tele tentang teori takdir pencurian. Mutlak ini adalah ranah mukhayyar, pilihan manusia itu sendiri. Lalu akan terjadi konsekuensi. Jika ketahuan, mungkin bisa dimaafkan oleh korban atau dihakimi. Itu dampak dalam sosial. Tidak ada kaitannya dengan dorongan Tuhan, karena sudah mencatat di Lauhul Mahfud. Walaupun bisa jadi Tuhan memang mencatat, seperti dalam hadis. Baru ketika dibawa dalam ranah kenapa mencuri, barulah timbul alasan-alasan yang seharusnya disikapi dengan bijak secara manusiawi. Tidak selamanya orang mencuri itu buruk, walaupun tetap perbuatan pencurian itu tidak baik. Alhasil, logika bukanlah instrumen yang haram atau bertentangan ketika ia melawan konsep-konsep yang tidak diterima secara hukum akal. Betapa berbahaya ketika teori logika dikesampingkan dalam hidup. Ada masa depan yang ingin dicapai seseorang yang mungkin merasa masa lalunya kurang berkualitas. Ada kemiskinan yang dialami banyak orang secara finansial, namun ia selalu terhambat untuk maju karena ada batas dinding. Sudahlah, hidup ini sudah ada garisnya. Ada seseorang yang ingin punya pengaruh, sehingga ia bisa mengkontribusikan pemikiran-pemikiran untuk banyak orang yang mungkin ia terlahir dari keluarga minim relasi dan bukan bernasab pemuka, yang musayyar atau dijalankan oleh Tuhan tanpa manusia memiliki peran untuk memilih. Biarlah manusia secara akal akan menerimanya. Jangan hakimi seseorang menentang Tuhan hanya karena ia menjalankan prinsip dan pilihan hidupnya tentang takdir. Hal yang bisa dipikirkan ataupun sedang diilmiahkan, biarlah dianggap takdir mukhayyar oleh pelakunya, tanpa campur tangan Tuhan dalam perbuatan dan niat